قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Sholawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, walhamdulillah sore hari ini kita semuanya, sore apa siang ya? Oh siang hari ini kita semua diparingi sehat. Mugi-mugi jadi keberkahan bagi kita sekalian. Agenda Sabtu ini dan besok ada 3 pengawasan. Yang pertama, siang hari ini di pelayan sekalian dengan bazar. Semuanya temanya nanti kajian akhir zaman. Kemudian nomor kalih nanti ba'da ngisa di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Tentang tanda-tanda akhir zaman sudah muncul. Terus yang ketiga, besok pagi Ahad Legi jam 5:30 sampai jam 7 di halaman Masjid Besar Al-Huda pelayan lagi. Jadi 3 kali nggih. Ya, mudah-mudahan enggak bosan. Jenengan ini mau ngaji napa ajeng bazar blonjo iki? Katanya wis ora sabar iki paling arek blonjo kuwi ibu. Sekarang buka buku ini dulu. Ora digowo paling. Dibuka. Ada yang belum punya? Ngacung. Lagi teko paling gue. Tak tuntun sekarang zikir ba'da sholat. Kalau tuntun zikir ba'da sholat. Dibuka. Nanti baru saya bahas tentang hari kiamat nanti. Setiap kali kita habis sholat disunahkan baca zikir. Setiap kali ba'da sholat disunahkan baca apa? Zikir. Zikirnya nanti sendiri-sendiri tanpa mesti dikomandoi oleh imam. Kalau tuntun je, nanti yang belum hafal dilihat buku halaman 61. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nanti baca subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, terus Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan genapkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus setelah itu baca ayat kursi. Baca ayat apa? Ayat kursi. Coba kita baca sarengan. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ba'da sholat baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setelah itu ada lagi doa ini dibaca khusus ba'da subuh. Diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib. Sekarang 50 doa. Buka. Sampai nomor berapa kemarin pas kajian di pelayan? Nomor berapa? Ibu-ibu? Saat ini gangsal berarti Ji. Sekarang doa biar nggak males ibadah. Berlindung dari masa tua yang jelek dan berlindung dari syahwat dunia. Kalau tonton Ji, lihat nomor 5 halaman 23. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri Tak ulang. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Baik, saya tuntun ikuti artinya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dalam melakukan ibadah. Aku meminta perlindungan kepadamu dari keadaan tua yang jelek. Aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan syahwat dunia sehingga lalai dari kewajiban, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini biar ibadahnya jadi rajin, jadi semangat. Waktu sepuhnya juga biar rajin ibadah. Jangan keadaan sepuhnya malah gayane iki kaya cah nom.
Ingat umur. Sekarang kula bahas tanda-tanda kiamat. Sebentar lagi kiamat datang. Sudah siap apa belum? Terus siapnya kapan? Kapan-kapan Pak Ustadz? Aku urung sugih. Kiamat itu datang punya tanda-tanda. Jadi nanti kajian di Gunung Kidul tak bagi jadi 3 ini. Yang pertama saat ini, nanti malam itu kejadian-kejadian kiamat yang sudah muncul, tanda-tanda kiamat yang sudah muncul. Nanti ba'da Isya, besok pagi saya bahas ya tentang Dajjal. Kiamat itu harus diimani oleh seorang muslim. Kita yakini dalam rukun iman. Rukun iman yang kita yakini ada berapa? Apa saja? Iman kepada Allah. Iki ngacung wae, iki tak arak naik kuis iki. Tak kasih voucher belanja. Sapa sing arak ngacung? Selengkap. Salam tak kon bayar nanti kowe. Mana? Ya iya, dua ya wes maju coba. Enggak ini Pak Supis. Dapat 10 voucher nanti ini. Rukun iman. Tadi saya bilang rukun iman lah. Nah, ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasul. 4. Percaya kepada kitab. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada hari kemudian. Hari kiamat, hari kemudian ya sami. Saya 6. Saya 5 karo 6 ki padha wae ta, Bu? Kepada takdir. Hah? Mbah, tenan apa ora, Bu? Wes betul. Catat nanti Bu Daroya. Nggih niki setunggal, nanti lapor ke Bu Daroya. Terus ulang. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya pada kitab-kitab. 4. Percaya kepada hari kiamat. 5. Percaya pada qada dan qadar. 6. Percaya pada Rasul. Hah? Ya wes, jenenge Ibu. Catat di Bu Daroya. Rukun apa tadi namanya? Rukun apa? Iman. Antu'mina billahi. Hampir. Angin ya. Apa tadi? Rukun apa tadi? Iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada malaikat. Engkau beriman kepada kitab. Engkau beriman kepada rasul. Engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Engkau beriman kepada qadha dan qadar, atau beriman pada takdir. Nah, yang kita bahas cuma 1, yaitu beriman pada hari kiamat. Nama hari kiamat itu macam-macam. Jenengan pernah baca Al-Quran, itu namanya ada dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah itu diantara nama kiamat. Apa tadi?
Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya dari kata qara'a, kagetnya luar biasa. Jadi di antara sifat kiamat membuat orang itu kaget karena kiamatnya itu datangnya tiba-tiba. Namun dengan nama-nama yang begitu banyak kiamat, ada namanya Al-Haqqah, ada lagi namanya As-Sa'ah, ada Yaumul Akhir, macam-macam. Namun kiamat itu datang, tetap ada tanda-tanda terlebih dahulu. Nanti malam saya sebutkan 50 tanda. Ada tanda-tanda yang nanti muncul, sudah muncul, nanti muncul, ada yang terus berulang muncul. Dan sebenarnya ada buku, besok pagi baru saya bagi sama nanti malam. Siang ini enggak, wes dinai voucher soalnya. Iki entak voucher apa ora ya iki ibu-ibu? Hah? Angsal mboten? Ajeng belanja? Mboten? Ora pengen belanja iki. Coba lihat. Sekarang contoh tanda ada yang sudah muncul. Ini tandanya berulang-ulang. Oh di ini aja, dikosongin aja kayaknya. Nanti jatuh lagi. Dipindah ke kono. Ada tanda yang sudah muncul seperti banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa pakaiannya apa? Dia pakai pakaian namun apa? Telanjang. Ustadz, apa ciri-cirinya? 1. Pakaiannya tidak menutup aurat. Pakaiannya tidak menutup apa? Aurat. Aurat iki apa ya aurat? Oh wis di kajian karena rejek wis tak bahas. Apa aurat? Aurat ini artinya apa? Sesuatu yang tidak boleh terlihat. Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Siapa bisa sebutkan? Ya, sini kuis meneh. Ngacung. Aurat laki-laki apa? Aurat perempuan apa? 1. Wes iki wis ngacung sik. Nah, maju. Enak kowe nek kuis kowe. Dari sini aja ya, Ustaz. Nggih. Aurat Laki-laki itu dari pusar sampai di bawah lutut. sampai lutut. Nggih, terus aurat perempuan. Aurat perempuan itu semua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah itu yang mana? Ya, ini. Ya. Tangan. Telapak tangan. Punggung boleh kelihatan nggak? Boleh. Boleh. Wes, Budaro ya. Niki nomor 3. Nah, untuk hadis ini tadi dia pakai pakaian namun buka aurat. Tak beri contoh apa ora iki? Contohnya jilbabnya pakai cuma kerudung terus diikat gini. Kayak nganggo slayer wae. Bagian ininya kelihatan ini loh. Nah, ini loh Bu, ininya ketok loh niki loh. Nah. Ini enggak boleh. Itu namanya berpakaian namun telanjang. Yang kedua, pakaiannya terlalu ketat. Pakaiannya terlalu apa, Bu? Ketat. Enggak boleh. Wah, zaman sekarang itu sudah banyak sekali itu ya Allah. Ibu-ibu, emak-emak wis gayane kaya kadang itu ya buka-bukaan saja itu. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, ciri-ciri wanita berpakaian tapi telanjang adalah pakaiannya tipis. Pakaiannya apa? Tipis, transparan.
Jadi jilbabnya kelihatan rambut bagian dalam. Atau pas lagi sholat mungkenanya tipis kelihatan pakai daster pas lagi sholat. Wih, itu pakaiannya transparan. 3 ciri-cirinya J. Yang pertama itu tidak nutup aurat. Yang kedua, apa pakaiannya? Ketat. Yang ketiga, terlalu tipis, transparan sehingga terlihat bagian dalam. Nah, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut ada 2 golongan min ahlin nar lam arohuma. Ada 2 golongan dari penduduk neraka. Saya sendiri kata Nabi belum pernah melihat seperti itu. Di antaranya golongan kedua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat mailatun ru'usuna ka asnimatil bukhtil mailah. Wanita tersebut itu berpakaian tapi telanjang, jalannya lenggak-lenggok. Kata para ulama seperti Imam Nawawi, pundaknya naik turun. Pundaknya itu naik turun. Ngertos tak, Bu? Terus kepalanya itu seperti punuk unta yang miring, seperti punuk unta. Unta itu punya bagian kayak gunung ini, di bagian punggungnya ini. Orang-orang Arab dulu itu paling senang dengan punuk ini, dagingnya enak. Maka ketika mereka lihat punuk unta itu, ada yang ngambilnya itu saat unta itu masih hidup, itu diambil punuk tadi. Punuk tuh bagian ini yang kayak tonjolan itu. Maka kalau rambut perempuan seperti itu, diantara pengertiannya kata Imam Nawawi, dia pakai rambut tambahan, taruh di kepalanya, di rambutnya, pakai rambut tambahan. Contohnya apa itu, Bu? Apa, Bu? Nah, guys paham. Itu namanya rambut punuk unta. Apa akibatnya? Tadi Nabi belum pernah lihat, berarti itu muncul di akhir zaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk apa? Surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Berarti bau surga itu bisa dicium dari jauh. Namun orang ini tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Itu contohnya tanda kiamat sudah muncul, apalagi zaman sekarang ini 2019 mau ganti 2020. Banyak atau tidak ibu-ibu saat ini pakai pakaian namun telanjang? Banyak enggak? Banyak atau tidak, Bu? Banyak. Ustadz, dulu itu pakaian kulon ikut ketat-ketat, Ustadz. Dulu saya pakai baju you can see. Baju apa, Bu? Apa you can see, Bu? Apa you can see ini apa, Bu? Nutup aurat apa mboten? Nah, sekarang boleh dipakai atau tidak? Boleh. Jadi kain pel. Atau yang kedua, cuma pakai dalam rumah saja. Untuk suami, suaminya siapa? Suami sendiri. Namun kalau pakai luar rumah nggak boleh lagi, karena itu pakaian namun telanjang, karena buka-bukaan aurat. Nah, itu terjadi saat ini, itu sudah ada, Bu, berulang terus, berulang lagi sampai nanti datang kiamat. Berulang lagi sampai datang apa? Kiamat. Kiamatnya datangnya kapan? Nanti malam tak bahas.
Sekarang tanda kiamat, Bu, ada 4 macam tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada 4 macam. Yang pertama, tanda kiamat sugro, tanda kiamat kecil, namun sudah terjadi. Tanda kiamat, namun sudah terjadi. Contohnya, terbelahnya bulan. Bu, dulu kejadian itu di masa Kanjeng Nabi. Bulan itu di langit itu dulu terbelah. Terbelah jadi 2 bagian. Ada satu di bagian atas, ada satu di bagian bawahnya. Itu ketika itu terjadi di masa Nabi dan semua orang-orang itu lihat. Maka ada dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Qamar. Qamar itu artinya bulan. Maka ada bapak-bapak namanya Komarudin. Ya, Komarudin ini dikatakan Qamar itu bulan. Ada sini Pak Komarudin wonten mboten? Ada. Sudarudin ada. Qamar artinya apa? Bulan. Maka dikatakan pada ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat. Dan lihat ini, bulan itu sudah terbelah. Bulan sudah apa? Terbelah. Itu di masa kapan? Masa Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan sudah terbelah. Sudah terjadi. Maka tanda kiamat yang pertama itu tanda kiamat kecil, dan tanda ini sudah terjadi. Termasuk tanda yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku itu diutus dengan datangnya kiamat bagaikan 2 jari ini. Berarti dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat ini jarinya, Bu, dan selisihnya sedikit loh. Jari telunjuk dan jari tengah ini selisihnya sedikit. Ini nggak banyak selisihnya loh. Berarti kiamat itu sebentar lagi. Kiamat itu sebentar lagi. Makanya siap-siap. Orang gur mikir sapine terus. Kiamat bentar lagi, ini selisihnya cuma ini nih, kata Kanjeng Nabi. Nah, terus tanda yang kedua, tanda kiamat yang kedua adalah tanda kiamat sugro, tanda kiamat kecil yang berulang terjadi. Berulang terus. Pak, Bu, itu contohnya diantaranya yang tadi kulo sebut, perempuan yang pakai pakaian namun telanjang. Sudah ada atau belum? Sudah banyak apa belum? Berulang terus nggak? Berulang itu. Mau di Gunung Kidul kek, mau di Jogja, wah apalagi di kota-kota itu, ya Allah, lihat atas yo salah, lihat bawah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neng kene ya gur pakaiannya kayak ngono neng kota, coba itu kalau lihat. Turun ke Jogja atau neng Jakarta itu coba lihat. Udah buka-bukaan aurat. Itu tandanya terus berulang. Tanda ketiga, tanda yang belum terjadi. Tanda yang belum terjadi. Jadi kita juga belum bertemu dengan tanda-tanda semacam itu nanti pada masa akan datang. Contoh, nanti menjelang kiamat ada angin yang berembus, ada angin yang bertiup. Kalau angin ini kena pada orang-orang beriman, orang-orang beriman mati seketika itu juga. Lantaran angin. Ya, lantaran apa? Angin. Itu nanti di akhir zaman.
Kita belum menemui tanda tersebut. Kemudian ada tanda keempat lagi, yaitu tanda kiamat kubro. Tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar. Contohnya, nah ini yang diantaranya kita bahas. Ada munculnya Imam Mahdi, ada nanti munculnya Dajjal, ada nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam, ada nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ada nanti matahari terbit dari arah tenggelamnya. Nanti di akhir zaman ada binatang yang bisa berbicara. Jadi nanti ada yang sapi itu ngomong karo ibu-ibu. Arah nganti bu, wah itu. Nanti di akhir zaman itu. Ada sapinya yang sudah ngomong belum? Sapi. Belum toh? Wah, kalau ada itu sebentar lagi kiamat berarti itu. Muncul di akhir zaman nanti. Itu kejadian-kejadian yang muncul di akhir zaman. Itu tanda kiamat kubro. Tanda kiamat ini muncul, maka kiamat sebentar lagi langsung datang. Nanti yang kiamat besar itu akan keluar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu namanya tanda-tanda Pak Bu. Namun orang muslim belajar kayak gini, ini bukan untuk menakut-nakuti, namun menguasai tanda-tanda ini biar kita semakin beriman kepada hari kiamat. Berarti kita yakini kiamat itu nanti benar-benar datang. Ya, kiamat itu benar-benar datang. Kita pelajari kayak gini jadi imannya nambah. Oh iya, tanda-tandanya ini ada ini ya. Ada tanda yang saya temukan Ustadz, ini sudah muncul, dulu itu belum muncul. Nah, kita kadang itu dapat video-video di Arab, neng Arab. Dulunya itu kering, sekarang di beberapa tempat itu jadi hijau. Tumbuh tanaman. Berubah jadi apa? Hijau. Padahal sana itu tidak ada hujan, jarang ditemui hujan. Namun Allah takdirkan tempat itu sekarang jadi berubah. Nah, itu diantara tanda kiamat Bu Pak yang sudah muncul. Yang dulu itu belum muncul. Namun dari beriman pada hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui pasti kapan kiamat itu datang. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada kanjeng Nabi pun tidak tahu. Allah juga tidak membocorkan pada siapapun, sehingga kita tidak boleh menentukan kiamat itu datangnya kapan. Ini sebagian prediksi-prediksi itu kayaknya umur umat Islam itu tinggal sampai tahun 1500. Sekarang sudah 1441. Kurang berapa tahun meneh gue? 59. Ini nggak benar. Wong Rasul saja tidak pernah tahu. Jibril yang menyampaikan wahyu pada Rasul juga tidak pernah tahu. Sampai pun Allah sendiri tidak pernah memberitahu pada kita. Itu masih jadi rahasia, masih jadi ilmu gaib. Masih jadi ilmu apa? Gaib. Itu ilmu gaib Pak Bu. Dan tanda ilmu gaib itu nanti bisa dilihat dalam surat Luqman ayat 34. Tanda ilmu gaib itu ada 5. Ini yang hanya Allah yang mengetahuinya, kita tidak tahu. Catat nih 5 ini Pak Bu. Surat apa tadi? Surat Luqman ayat pinten? 34. Saya bacakan ayatnya langsung Ji. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itulah Allah yang mengetahui hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, Allah tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah itu tahu apa saja yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan Allah yang tahu kejadian-kejadian yang terjadi besok.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan Allah yang tahu kapan kita itu mati atau di mana kita itu mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ilmu gaib ada 5. Sekarang kita rinci, Ji. Lihat. Ilmu gaib ada berapa? 5. 1. Hari kiamat. 2. Turunnya hujan. 3. Mengetahui apa yang dalam rahim. Rahim. Apa rahim? Kandungan siapa? Ibu. Yang keempat, kejadian besok. Besok itu terjadi apa saja? Hujan itu turun apa tidak? Besok ini saya mau makan apa? Itu Allah yang tahu nanti. Yang kelima, di bumi mana kita mati. Di bumi mana kita mati. Ulang. 1. Hari kiamat. 2. Turunnya hujan. 3. Apa yang terjadi dalam apa? Rahim. 4. Kejadian besok. 5. Di bumi mana kita mati. Contoh, Bu, ini ilmu gaib. 5 ini berarti Allah yang tahu, Nje. Contoh, kiamat tadi hanya Allah yang tahu berarti. Nggak boleh manusia prediksi-prediksi, nggak boleh. Yang kedua, tadi ada turunnya hujan. Hujan itu kita nggak bisa nebak, walaupun sekarang awan hitam itu muncul, belum tentu turun hujan. Kita nanti kok hujan nggak turun-turun, padahal sudah awan ini gelap. Hanya Allah yang tahu. Berapa itu curah hujannya itu deras atau tidak, hanya Allah yang tahu. Di Pelayan itu hujan enggak? Siapa tahu di Pelayan hujan, Panggangnya enggak hujan. Hanya Allah yang tahu. Sampai juga yang terjadi dalam rahim, kandungan, juga hanya Allah yang tahu. Bayi tadi takdirnya bagaimana, rizkinya bagaimana, bahagia atau sengsara, hanya Allah yang tahu. Walaupun kalau diperiksa USG itu bisa nanti diketahui anaknya itu lanang apa wedok. Iya tak? Itu usia berapa itu baru tahu. 8 bulan. Lali paling ibu-ibu. Sesuk hamil meneh men ngerti meneh tau, Bu. Namun kalau itu ketahuan, apa itu bisa pasti? Belum pasti, Nje. Terus kalau lahir juga, apa nanti diketahui bentuknya gimana, wajahnya seperti apa, itu mirip bapaknya atau mboke? Kan nggak ada yang bisa tebak. Beratnya berapa, panjang badannya itu berapa, oh itu nggak ada yang bisa tahu, itu hanya Allah yang tahu. Nasibnya bagaimana, umurnya berapa, ajalnya sampai kapan, semua hanya diketahui oleh Allah. Makanya namanya ilmu apa tadi? Gaib. Ilmu gaib ada berapa? 5. 1. Hari kiamat. 2. Turunnya hujan. 3. Apa yang ada dalam kandungan. 4. Kejadian besok. 5. Di tempat mana kita mati. Hanya Allah yang Maha tahu. Sama juga dengan hari kiamat, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu bukan urusan kita. Kita cuma lakukan persiapan. Pak, Bu, dari tanda tadi kan kalau sebut ada 4 tanda, Nji. Ada tanda kecil yang sudah terjadi, ada tanda kecil yang berulang terjadi, ada tanda kecil yang akan terjadi belum muncul. Lalu yang keempat tadi tanda besar, tanda kiamat besar. Nah, diantaranya itu nanti di akhir zaman mulai berawal dari keluarnya atau datangnya Imam Mahdi. Imam siapa? Mahdi. Imam Mahdi itu Masya Allah, orangnya itu nanti punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Imam Mahdi itu disebut Mahdi karena dia adalah orang yang dapat petunjuk.
Mahdi itu artinya orang yang dapat petunjuk. Mahdi ini namanya itu Muhammad. Ingat ya, kalau sebut namanya namanya itu Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah dan berasal juga dari keturunan Nabi Muhammad. Orangnya orang Arab, keturunan Quraisy, hidungnya mancung. Hidungnya apa? Nah, iki wis tanda iki. Kalau punya tanda itu dan itu dari keturunan Arab, dari keturunan Quraisy. Nah, namanya seperti itu Muhammad. Bapaknya itu Abdullah, keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang nanti namanya Imam Mahdi. Muncul di akhir zaman. Berarti kalau ditanya Imam Mahdi itu siapa? Namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dari orang Quraisy. Maka nggak boleh ada yang nebak Imam Mahdi dari Jawa. Imam Mahdi saking Gunung Kidul. Apa Imam Mahdi itu saking Panggang? Apa dari mana gitu? Nggak boleh. Ya wis tandane wis jelas. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Imam Mahdi itu akan berkuasa. Berkuasanya itu selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Kemudian nanti ketika dia berkuasa, datang kemakmuran. Gak ada lagi pengemis, gak ada lagi yang minta-minta. Cari wong miskin malah sulit. Kalau sekarang wong miskin banyak. Kalau di masa Imam Mahdi wes makmur. Kalau makmur berarti orang duwe utang. Orang sekarang gimana? Punya utang nggak? Banyak. Ya wes berarti belum masanya. Kalau Imam Mahdi itu datang, ada yang mau minta sesuatu gitu pada Imam Mahdi, kami butuh sesuatu. Wah, Imam Mahdi keluarkan hartanya itu dikasih langsung pada orang yang minta tadi. Saking makmurnya. Datang kemakmuran, nggak ada lagi kemiskinan. Cari orang miskin malah sulit. Itu tahun berapa ya? Wallahu a'lam. Sebagian orang itu malah nebak-nebak Imam Mahdi itu nanti keluar tahun 2020, nanti siap dibaiat. Itu hoax. Hoax apa tuh hoax? Berita bohong, nggak benar, berita nggak jelas, sumber beritanya nggak jelas, Nabi nggak pernah katakan, nggak ada tanda-tanda seperti itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga nggak pernah nyebut seperti itu. Jadi itu hanya berita yang tidak benar tentang Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi keluar datang, maka ketika itu Nabi Isa turun. Sekarang Nabi Isa itu belum mati, Pak, Bu. Saya akan bawa cerita ini besok pagi insya Allah. Imam Mahdi itu akan ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa belum mati. Ketika orang-orang Yahudi itu kejar Nabi Isa, ingin membunuh Nabi Isa, lantas sebelumnya Nabi Isa sudah tawarkan pada murid-muridnya, murid-muridku, namanya Hawariyun, mereka kelompok ini para sahabat Nabi Isa namanya Hawariyun. Siapa di antara kalian yang nanti siap untuk menjadi penggantiku? Ada seorang anak muda berdiri berulang kali, saya wahai Nabi Isa. Sudah, kamu duduk saja. Ulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Isa bilang, sudah, kalau gitu kamu siap-siap. Orang Yahudi datang kejar-kejar Nabi Isa. Akhirnya muridnya yang setia ini, kemudian dia yang ditangkap, karena Allah serupakan muridnya ini dengan Nabi Isa alaihissalam. Ditangkap oleh orang Yahudi, kemudian muridnya ini yang disalib, di tiang salib. Salah tangkap. Dengan kehendak Allah itu yang ditangkap. Nabi Isa di mana? Nabi Isa Allah itu angkat ke langit. Nabi Isa di mana? Allah angkat ke langit. Dibawa ke atas sana.
Sekarang masih ada. Nanti di akhir zaman akan turun. Suatu waktu Imam Mahdi itu pimpin sholat dan Nabi Isa ada. Nabi Isa diminta untuk jadi imam oleh Imam Mahdi. Nabi Isa jawab, kamu lebih layak untuk jadi imam. Imam Mahdi yang nanti jadi imam, makmumnya itu Nabi Isa. Berarti ngikut. Nabi Isa nggak bawa syariat baru lagi nanti ketika di akhir zaman, nggak bawa lagi syariat baru. Nabi Isa malah jadi pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Nabi Isa turun situ, misinya adalah diantaranya satu, akan membunuh Dajjal. Besok Dajjal baru kita bahas. Kemudian yang kedua misinya adalah akan menghancurkan salib-salib. Yang ketiga misinya akan menghancurkan babi. Yang keempat misinya itu adalah jizyah upeti itu akan dihapus. Nabi Isa turun seperti itu misinya. Nantinya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian golongan yang banyak nanti akan keluar, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu juga akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada nanti ciri-ciri Nabi Isa, Nabi SAW sudah pernah sebutkan. Nabi Isa itu kayak gini rupanya. Namun ingat ya, Nabi Isa itu terpecah orang dalam meyakininya. Ketika Nabi Isa lahir, yang itu lahir tanpa seorang bapak, dari ibunya bernama Maryam. Maryam binti Imran. Maryam binti siapa? Imran. Bapaknya Imran. Maryam itu tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki sedikit pun. Walam yamshasni basaru walam aku bagia. Kata Maryam, saya ini tidak pernah bersentuhan dengan lanang, dengan laki nggak pernah. Dan saya juga bukan wanita pelacur. Namun Allah takdirkan Maryam yang suci ini, Allah takdirkan dia itu hamil, tiba-tiba ditiupkan roh, kemudian Maryam itu hamil. Lagi hamil ya, isinya itu Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika keluar lahir, maka manusia terpecah jadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ini muslim. Orang-orang muslim ketika itu. Jadi orang muslim ada ketika itu. Mereka yakini Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan hamba Allah, Rasul utusan Allah dan hamba Allah, bukan Tuhan. Golongan yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Golongan kedua mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa itu disebut Tuhan itu sendiri. Ya, Nabi Isa itu disebut apa? Tuhan itu sendiri. Maka terpecah jadi 3 golongan seperti ini. Yang benar itu tadi orang-orang muslim. Namun orang-orang muslim yang seperti ini saat ini sudah punah. Jadi tidak ada lagi kecuali yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu masih menganut ajaran yang murni sudah tidak ada lagi. Yang masih meyakini seperti ini cuma kita saja. Orang Islam meyakini Nabi Isa itu seorang nabi, utusan Allah, dan itu hamba, bukan disembah layaknya Tuhan. Itu yang diyakini oleh orang muslim. Itu tadi siapa? Nabi Isa. Di antara misi Nabi Isa tadi adalah membunuh siapa? Dajjal. Ustadz, Dajjal itu apa? Besok tak terangke. Saiki urung. Dajjal ceritanya itu ngeri-ngeri itu Dajjal. Dan kebanyakan pengikut Dajjal itu ibu-ibu, emak-emak. Soalnya ibu-ibu itu kadang lihat sesuatu itu takjub begitu. Dajjal muncul bisa hidupkan orang mati, bisa matikan orang hidup, bisa turunkan hujan, bisa melakukan perbuatan itu layaknya Tuhan. Wah, akhirnya orang-orang itu pada ini luar biasa, ini Tuhan turun ke muka bumi ini. Dajjal.
Padahal Dajjal itu matanya dua, satunya itu buta sebelah. Dajjal itu apa? Matanya dua kemudian buta sebelah. Allah tidaklah buta. Ya kan? Maka kelemahan Dajjal ada. Dia nggak bisa ngaku sebagai Tuhan itu karena dia itu buta sebelah. Nah, Nabi Isa itu akan hancurkan Dajjal ini karena Dajjal ini punya fitnah yang begitu besar. Fitnahnya itu luar biasa. Dan nanti di akhir zaman dia akan keluar, akan Masih, yaitu mengusap seluruh muka bumi, datangi setiap tempat kecuali Mekah dan Madinah. Datangi semua tempat kecuali apa? Mekah dan Madinah. Itu tadi sekitar penjelasan Imam Mahdi. Terus keluar ketika itu turun juga Nabi Isa alaihissalam. Terus nanti keluar Dajjal. Dan Dajjal ini kita biasa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kita baca dalam sholat di tahiyat akhir. Apa doanya ngacung? Coba. Apa doanya? G. Ini aceng situ aja. Baca. On. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin syarif fitnatil masiihid dajjal. Ya, Bu Daroya catat. Sudah berapa, Bu? Bu Daroya sudah berapa? 4. Baru 4. Oh. Tadi dibaca kapan tadi tahiyat akhir. Imam Mahdi tadi saya sebut ciri-cirinya ada tadi. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri Imam Mahdi? Apa tadi ciri-cirinya? Namanya, ciri-cirinya, hidungnya kepiye, bapaknya sopo, keturunan siapa? Nama, enggak namanya Imam Mahdi siapa? Imam Mahdinya namanya Muhammad bapaknya Abdullah. Ora dijawab siapa? Abdullah. Terus keturunan mana? Anak Quraisy. Arab Quraisy. Terus hidungnya bagaimana? Mancung. Wes dapat. Wes 5. Terus Nabi Isa. Siapa sebutkan? Tadi yang meyakini Nabi Isa ada 3 golongan. 1 ya, coba. Yang meyakini Nabi Isa ada 3 golongan tadi. 1 yaitu Nabi Isa itu Nabi kita sendiri, kemudian 2 Nabi Isa anak Tuhan, 3 kemudian 3 Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri. Taib. Kasih. Sudah berapa Bu Daroya? 6. 4 lagi. Sesak niki hafalan doa. Sek hafal zikir petang. Isinya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sinten? Ki ayo, sana mburi. Majeng, Bu. Iya jenengan, Bu. Iya jilbab kuning, nggih. Ya maju, nggak bisa mic-nya sampai situ.
Ada lagi sama doanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ada lagi. Ngacung barengan ini. Ayo toh Bu. Sinten? Nggih, kalih. 3 wes, Bu. Baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa fid dini Wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma tur audati wa amin. rawati. Allahumma Fasni min baini yadaya wa min khalfi an yamini wa an simali wa bin fauki a'udzu bi'adzamatik an ustara min tahti. Nah, taib. Sudah berapa, Bu? 7 kurang lagi. Niki Pak Sukis 8. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma inni. Tadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma Anta rabbi. Allahumma inni as'alukal afwa Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. wa dunyaya wa ahli. Dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur Allahumma astur aurati wa amin. wa amin rawati. Allahumma Allahumma fasni fa'aslihni min baina baini yadayya wa min khalfi wa min wa an yamini wa an wa an simali wa min wa min rawati fauki fauqi wa awla yadayya wa a'udzu wa a'udzu bi bi Allah min afiyati wa khalfi. Allahumma bi adomatika an ubtala. min tahti. Nah, grogi paling kalih kula niku. Terus Allahumma pun Bu, sampun. Terus catat Bu. Terus 9 ini. Bu sinten mau? Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari. Terus niki nomor 7 sik Bu sinten mau? Bu Ngadinem. Terus niki. Yes, nomor 9. Ya. Allahumma Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ubtala min tahti. Baik. Nak mabuk sinten? Bu Ijah. Terus sing terakhir, bapak-bapak wonten mboten? Pak. Bonus tak satu untuk bapak-bapak. Iya, blas ora ono sing apal kuwi bapak. Pak Sudar.
Surejo. Motornya diminta sama Iya. Bu, saya liane wae nih, selain itu. Ada yang hafal? Ada. Masih ya, Mas. Bismillah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wa ahli. Fi dini wa dunya ya. Fid dini wa dunya ya wa ahli mali. Allahumma astur awrati wa amir Wa amin. wa amin rawati. Allahumma fa'li min bayni yadayya wa min Khalfi. خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك Wa a'udzu bi 'azamatik. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Baik. Mas siapa? Andre. Pun 10 tabu. Alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan? Mboten toh? Wonten pertanyaan? Ada kertas? Wonten? Ya, monggo Bu. Langsung on Bu. Coba Mas Udi. Mic. Sebentar Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dijelaskan kalau seorang perempuan udah tua seumur 60 tahun lebih, sholat suruh di rumah boleh enggak? Terus kalau udah sholat suruh Sholat subuhnya di mana? di rumah. Di rumah, boleh. Kalau udah sholat suruh masih sholat duha enggak? Bisa cukup dengan sholat syuruk saja karena sholat syuruk sama dengan sholat duha. Oh, Iya. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya ibu-ibu masih boleh sholat syuruk di rumah. Asal setelah subuh langsung diam di tempat. Nggak lakukan aktivitas apapun, nggak nyambi apapun, nunggu sampai matahari meninggi. Matahari terbit plus 15 menit. Itu nggih. Bego. Salat syuruk sama dengan salat isyraq. Nah, tunggu dulu, ini mau diatur dulu. Ibu-ibu belum boleh gerak. Ini setelah ini gimana Bu Daroya? Bazar ngantri mboten iki? Langsung nyerbu itu. Langsung. Nanti bisa sambil ngantri, nggak perlu ke susu. Nanti cukup itu masih cukup ininya belanjanya itu. Itu nggih. Tadi ada kupon berapa ribu itu? 20.000. Iku wis iso tuku apa-apa, kuwi wis iso lombok, iso beras, iso susu, wis macam-macam itu, wis makmur. Iso gamis malahan. Tapi nombok dhewe. Nombok. Ya. Yang penting itu 20.000. Cukup? Nanti malam ada pengawasan di Masjid Al-Ikhlas bar ngisa. Besok pagi jam 5:30 di Masjid Besar Al-Huda. Setelah itu nanti jam 8 saya ada peresmian masjid dan sunatan massal di DS. Demikian kita cukupkan. Mugi-mugi Allah paringi berkah dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dan kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan keberkahan hujan, keberkahan rizki, dan Allah memberikan kita husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.